Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenri Anggianta HS dengan NIM 4522017, mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jambil Jambek, Bukit Tinggi, dengan program studi Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Islam Pra Ibnu Rushd dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis MPMI, dengan yang tema yang saya ambil yaitu hakikat filsafat Islam. Baik, tanpa memperpanjang dan menghemat waktu, langsung saja saya masuk ke dalam hakikat filsafat Islam. Baik, sebelum kita masuk ke hakikat filsafat Islam, kita harus tahu dulu pengertian atau definisi dari hakikat filsafat Islam ini. Filsafat Islam terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia. Kata philen berarti mencintai dan sophia berarti kebijaksanaan. Berarti philosophia artinya cinta akan kebijaksanaan. Selanjutnya, filsafat Islam dapat dalam hakikatnya yaitu filsafat yang bercorak Islam. Islam yang dimaksud yaitu berpikir yang bebas, radikal, dan tetap berada dalam taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Berpikir bebas yaitu tidak ada yang menghalangkan pikiran bekerja sepanjang seseorang itu dalam keadaan sehat. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat dari kenabian Muhammad SAW. Filsafat kenabian ini lahir dalam periode filsafat Islam. Tidak ditemukan dalam filsafat Yunani karena historisnya Islam lahir dari risilah kenabian Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 575 Masehi. Dan merupakan produk dialektika sejarah kemanusiaan untuk memberikan jalan kepada manusia merancang hari depan kehidupannya yang lebih manusiawi. Selanjutnya yaitu metode hakikat filsafat Islam. Ada 4 metode hakikat filsafat Islam yang saya ketahui, yaitu yang pertama metode spekulatif dan kontemplatif, yang merupakan metode utama dalam setiap cabang filsafat. Dalam sistem filsafat Islam disebut tafakur. Tafakur adalah berpikir secara mendalam dalam situasi yang tenang, sunyi, untuk mendapatkan kebenaran tentang hakikat sesuatu yang dipikirkan. Selanjutnya itu metode hakikat Islam yang kedua, yaitu pendekatan normatif. Norma juga disebut dengan nilai, bisa disebut dengan aturan, bisa juga disebut hukum-hukum. Norma itu menunjukkan sikap baik, buruk, atau berguna atau tidaknya sesuatu. Menurut filsafat Islam, sumber nilai adalah Tuhan, dan semua bentuk norma akan mengarahkan manusia kepada Islam. Terus yang ketiga yaitu pendekatan historis. Historis adalah sejarah, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa atau kejadian masa lalu. Suatu kejadian atau peristiwa dalam pandangan sejarah terjadi karena hubungan sebab akibat dalam suatu setting, situasi, kondisi, dan waktunya tersendiri. Selanjutnya yang keempat itu yang terakhir bisa disebut dengan pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual, yang mana pada hakikatnya merupakan pengembangan, penyempurnaan dan pola pikir rasional, empiris dan eksperimental yang telah berkembang
pada masa jayanya filsafat dalam Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atau ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.